Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa SLB Negeri Peminat Yogyakarta di rumah masing-masing, serta Bapak Ibu wali murid. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini Pak Widodo akan menyampaikan santapan rohani. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita memasuki bulan Ramadan 1402 Hijriah. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, ya, pada hari memasuki puasa yang pertama, ya, mudah-mudahan anak-anak yang beragama Islam bisa menjalankan puasa Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, disertai dengan niat yang kuat. Nanti insya Allah kita bisa menyelesaikan puasa pada hari ini sampai waktu maghrib, ya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, bahwa puasa itu merupakan kewajiban, ya, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita orang-orang Islam, ya, orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan berpuasa kepada orang-orang sebelum kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Anak-anak sekalian, apa itu puasa? Nah, puasa itu secara bahasa artinya imsak, itu menahan diri, ya. Secara istilah puasa itu adalah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, ya, tidak berjima, mulai terbit fajar tadi dari waktu subuh sampai nanti waktu maghrib, ya, disertai dengan niat. Ini artinya menahan diri untuk tidak makan dan minum, ya, dan berjima dari subuh sampai waktu maghrib, dengan disertai dengan niat, ya. Jadi intinya puasa itu adalah pengendalian diri, ya. Kita dilatih untuk mengendalikan diri, ya, dari yang membatalkan puasa dan yang mengurangi pahala puasa. Nah, yang membatalkan puasa apa? Ya makan, minum, ya, itu yang membatalkan puasa. Kita tahan, ya, dari yaitu waktu subuh sampai tenggelamnya matahari atau waktu maghrib, ya. Kemudian kita juga menahan diri untuk tidak berkata yang tidak baik. Istilahnya itu qaulaz zur, yaitu berkata yang tidak berguna. Karena perkataan-perkataan atau perbuatan yang tidak berguna, bahkan mungkin menyakiti teman kita atau saudara kita, bisa yaitu mengurangi pahala puasa, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa itu. Untuk itu kita juga mari kita kendalikan bicara kita, jangan sampai kita menggunjing, jangan sampai kita memfitnah, jangan sampai kita berkata yang bohong dan lain sebagainya. Mari kita kendalikan, kita berbicara yang baik-baik saja. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu di rumah, ya,
Itu arti puasa ya, secara bahasa artinya mengendalikan diri, secara istilah yaitu kita mengendalikan diri tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat ya. Nah, kemudian apa tujuan puasa? Ya, kok kita disuruh untuk mengendalikan diri, tujuannya apa? Supaya kita ya menjadi orang yang bertakwa, la'alakum tattaqun ya. Bertakwa itu artinya adalah kita menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menjadi orang yang bertakwa, maka termasuk orang yang paling mulia. Anak-anak sekalian yang berbahagia, tadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan bahwa yang diwajibkan berpuasa adalah orang Islam ya, dan orang yang beriman ya. Nah, ada suatu kejadian anak-anak sekalian pada zaman dulu menurut Umar ya, ketika Umar duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, kemudian kedatangan seseorang yang pakainya putih-putih, compang-camping, rambutnya ya hitam kusam ya, bahkan dia tidak kelihatan dari perjalanan jauh. Kemudian orang ini mendekat kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni anil iman ya. Apa kata iman itu ya Rasulullah? Kemudian iman itu engkau percaya adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam dan seisinya ini, yang menciptakan kita manusia ini. Ya, ini kita termasuk orang yang beriman apabila kita percaya kepada Allah Sang Pencipta kita. Yang kedua, iman kepada malaikat ya, malaikat Allah. Malaikat itu adalah diciptakan dari cahaya sebagai pembantu Allah. Beberapa malaikat ya, yang misalnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Israel yang mencabut nyawa, dan lain sebagainya. Kita harus percaya juga. Yang ketiga adalah kita percaya adanya yaitu kitab-kitab Allah ya, ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Itu adalah kitab-kitab Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk hidup supaya hidupnya yaitu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini mari kita sebagai umat Islam, mari kita mempelajari kitab suci kita Al-Quran, kita baca, kita pahami artinya, maknanya, kemudian kita usahakan untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah kita percaya adanya Rasul. Rasul itu utusan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Yang tugasnya adalah Rasul itu adalah mengajak pada umat manusia untuk supaya beriman dan beribadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir ya. Yaitu dimulai dengan yaitu hari kiamat. Kemudian setelah itu kemudian di alam kubur, kemudian di padang mahsyar, kemudian nanti di alam akhirat orang itu akan mendapatkan surga atau neraka ya. Nah, supaya kita mendapatkan surga dari Allah SWT, maka kita harus yaitu beriman kepada Allah tadi, banyak beribadah, termasuk puasa Ramadan ini, sholat 5 waktu, banyak beramal kebaikan, beramal soleh ya. Kemudian yang keenam adalah iman kepada
qadar atau takdir Allah yang baik maupun yang buruk, ya. Apabila kita ditakdirkan yang baik, misalnya sehat, dapat rezeki, dan sebagainya, maka kita bersyukur alhamdulillah. Namun apabila kita mendapatkan takdir yang kurang baik, mungkin sakit, mungkin saudara kita meninggal, maka kita harus bersabar. Kita terima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah anak-anak sekalian, yaitu iman. Nah, kalau kita sudah percaya pada 6 rukun iman tadi, maka kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Padahal Allah menjanjikan orang-orang yang beriman itu akan diberikan derajat yang tinggi oleh Allah. Termasuk orang-orang juga beramal soleh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan beramal kebaikan dengan derajat yang tinggi, ya. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan keimanan kita di bulan Ramadan ini dengan kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, pencipta kita, meyakini para malaikat, meyakini kitab-kitab Allah, meyakini Rasul utusan Allah, meyakini hari akhir, dan meyakini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tujuan puasa tadi adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa, ya. Orang yang selalu berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencegah dari yang dilarangnya. Nah, nanti lain kesempatan akan kita sampaikan, ya, apa itu takwa, apa ciri-cirinya, apa manfaat dari orang yang bertakwa tadi. Pagi ini kita coba siam kultum dari Bapak Widodo mengawali puasa Ramadan tahun ini, yaitu 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berpuasa Ramadan, bisa sholat tarawih, bisa memperbanyak sedekah, bisa membaca menghafal Al-Quran, sehingga kita bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini, karena Allah melipatkan pahala yang berlipat. Sekian dulu, terima kasih anak-anak sekalian dan Bapak Ibu di rumah. Kita tutup dengan Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.